Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain. Giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igda Panji Nurfian dari kelas 11 IPS Unggulan 1. Nama saya Saskia Ratu dari kelas 11 IPS Unggulan 1. Nama saya Isagina Fadila dari kelas 11 IPS Unggulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasyaida Balkis dari kelas 11 IPS Unggulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Andriani Putri dari kelas 11 IPS Unggulan 1. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menemukan sesuatu yang bisa mencerahkan dirinya dan kaumnya. Hal ini disebabkan karena keruntuhan moral yang sangat mengkhawatirkan terjadi di Mekah saat itu. Sampai tibalah waktu saat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di Gua Hira pada suatu malam di bulan Ramadan. Beliau dikejutkan dengan turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis berikut dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ruya as-sholihah atau mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihat itu jelas laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri lalu menyendiri di Gua Hira untuk bertahanuts. Beliau bertahanuts yaitu beribadah di sana selama beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu. Sehingga datang kepada beliau al-haq atau kebenaran atau wahyu pada waktu beliau berada di Gua Hira. Maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, "Bacalah." Jawab beliau, "Aku tidak bisa membaca." Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Dan aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Aku lalu ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, "Bacalah." Dan aku menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian, untuk yang ketiga kalinya ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Rabbmu lah yang Maha Pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam pena. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dengan ketakutan pulang ke rumah dan menemui istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad untuk menemui Waraqah, anak paman Khadijah. Waraqah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bertemu dengan malaikat Jibril yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.